Kali ini Pak Alif akan menjelaskan materi pembelajaran IPA kelas 8 tentang sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan. Semoga anak-anak kelas 8 selalu semangat dalam menuntut ilmu meskipun pandemi COVID-19 belum usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kalian. Yang akan dipelajari pada materi sistem gerak pada manusia adalah satu, struktur dan fungsi rangka. 2. Struktur dan fungsi sendi. 3. Struktur dan fungsi otot. 4. Kelainan pada sistem gerak pada manusia. Pertemuan 1. Sistem gerak pada manusia, struktur dan fungsi rangka, struktur dan fungsi sendi. Sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, gerak pasif, yaitu tulang. Yang kedua adalah gerak aktif, yaitu otot. Sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Sistem gerak terdiri atas satu, tulang. Dua, sendi. Tiga, otot. Struktur dan fungsi rangka. A. Fungsi rangka. Fungsi rangka adalah 1. Memberi bentuk. Contohnya, tulang tengkorak memberi bentuk pada wajah. 2. Sebagai penopang tubuh. Contohnya adalah tulang punggung.
ketiga, melindungi organ dalam. Contohnya adalah tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. 4. Melindungi otak. Contohnya tulang tengkorak. 5. Tempat melekatnya otot. 6. Tempat pembuatan sel darah, terutama sel darah merah. 'B. Rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas 1. Tengkorak. 2. Tulang badan. 3. Dan yang ketiga, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari A. Tulang wajah. Tulang wajah terdiri atas 1. Tulang rahang atas. 2 buah tempat melekatnya gigi atas serta membatasi dinding rongga hidung. 2. Tulang rahang bawah berbentuk huruf U. 3. Tulang lidah. 4. Tulang pipi. 5. Tulang hidung. Tulang tengkorak juga terdiri dari tengkorak pelindung otak. 1. Pelipis. 2. Tulang ubun-ubun. 3. Tulang tapis. 4. Tulang dahi. 5. Tulang baji. 6. Tulang belakang kepala.
Tulang badan. Tulang badan terdiri dari A. Tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas 1. Tulang belikat. Tulang belikat berbentuk segitiga tipis. 2. Tulang selangka berbentuk huruf S. Ujung satu melekat pada tulang dada, ujung yang lain melekat pada ujung bahu. 2. B. Panggul. Panggul terdiri atas 1. Tulang usus. 2. Tulang duduk. 3. Tulang kemaluan. 4. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri dari A. Tulang anggota gerak atas atau tulang lengan. Tulang anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan atas, membentuk sendi peluru. Tulang lengan bawah membentuk sendi engsel dengan tulang hasta dan tulang pengupil. Tulang hasta. Tulang pengupil. Tulang pergelangan tangan terdapat 8 buah. Tulang ruas-ruas jari tangan terdapat 14 buah. B. Tulang anggota gerak bawah atau tulang kaki. Tulang anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Struktur dan fungsi rangka. C. Macam-macam tulang. Tulang pada manusia dibedakan berdasarkan 1. Jenis tulang. 2.
bentuk tulang. Satu, jenis tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi A. Tulang keras, tersusun atas campuran kalsium dan kolagen. Contohnya adalah tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. B. Tulang rawan atau kartilago, tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contohnya adalah tulang hidung dan tulang telinga. Dua, bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi A. Tulang pipa, memiliki bentuk pipa, memanjang, dan tengahnya berlubang. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang tangan. B. Tulang pendek, berbentuk pendek, bersifat ringan dan kuat. Contohnya adalah tempurung lutut, tulang pergelangan, telapak tangan, dan telapak kaki. C. Tulang pipih, berbentuk pipih seperti plat. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. D. Tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya, tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Struktur dan fungsi sendi. Fungsi sendi adalah sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain disebut persendian. Macam-macam persendian.
berdasarkan sifat gerak dan berdasarkan bentuknya. Satu, berdasarkan sifat gerak. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi A. Sendi mati atau sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, persendian pada tulang tengkorak. B. Sendi gerak atau diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang secara bebas. C. Sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contohnya, tulang pergelangan tangan. Dua, berdasarkan bentuknya. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dibagi menjadi 5, yaitu A. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi antar lengan atas dan bahu. B. Sendi engsel. Memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada engsel pintu atau jendela. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. C. Sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, sendi pada tulang leher. D. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contohnya, pergelangan tangan. E. Sendi geser. Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang. Contohnya adalah persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang.